Tenggelam ini Malaysia, jatuh ke neraka dunia guys, menangis-nangis. Lu bayangin ya, ketika tarif kita aja 19%, kita bisa nguasain loh pasar sawit di Amerika Serikat. Sekarang turun jadi 0%. Gimana nasibnya Malaysia? Sedih guys, sedih. Negosiasi ini adalah melemahnya kedudukan Indonesia di mata global. Malu sampai murka gegara kebijakan tarif global yang diberlakukannya dibatalkan. Amerika Syarikat dan Donald Trump nampaknya dah scam satu dunia berkenaan dengan tarif. Dan Indonesia dengan Amerika Syarikat antaranya semuanya dah jadi tak sah. Hancur sudah kesombongan si Benny Geng yang mengatakan bahwasannya Malaysia telah kalah perang tarif dengan Indonesia. Trump lebih memilih Indonesia daripada Malaysia. Sekarang ternyata itu cuma semua scam. Ternyata Indonesia kena tipu, bahkan Prabowo juga kena tipu, geng. Aduh, udah bermohon-mohon masuk gabung dengan Pop of Peace dan dia sudah membayar 17 triliun, ternyata kena scam ataupun kena tipu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi bersama saya Iki. Gimana kabar saudara-saudara, sahabat-sahabat saya? Semoga kabar kalian selalu baik-baik saja, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala bala musibah dan diberi umur panjang. Amin ya rabbal alamin. Oke, yang seperti biasanya di video kali ini Ikinya akan ngereksan beberapa video yang telah di-tag maupun yang telah terjumpa di TikTok. Dan di video kali ini Ikinya akan ngereksan sebuah video, itu hari Benny Geng mengejek-ngejek ataupun mengolok-olok negara Malaysia, geng. Kenapa demikian? Karena katanya negara Malaysia menangislah karena kalah dengan Indonesia, bernegosiasi dengan Trump lah. Namun sekarang, geng, berita yang terbaru ini, geng, waduh, Trump telah meprank ataupun Amerika telah meprank Indonesia, geng. Waduh, tentunya Benny malu setengah mati nih, geng. Kalau Ikinya jadi Benny malu sampai ke ubun-ubun, geng. Gak usah berlama-lama, tentunya kalian sudah penasaran videonya seperti apa. Jom kita simak bersama-sama. Namun sebelum simak, jangan lupa dulu dong, geng, sokong channel ini dengan cara apa? Subscribe, like, comment, and share-nya. Apa benda silahkan komen di bawah. Janji jangan bergaduh. Oke, kita simak dulu videonya. Let's go. Sekarang tarif kita bukan cuma 19%, sekarang 0% untuk komoditas-komoditas yang strategik. Tentunya bukan buat ekspor kelereng atau ekspor genteng, guys, enggak. Buat ekspor industri yang strategik buat bangsa Indonesia, tarifnya barang-barangnya udah turun dari 0%. Tapi in return apa dong kompensasinya buat Amerika Serikat? Ya, in return Amerika Serikat juga minta tarifnya diturunin 0% juga buat barang-barang made in Amerika ke Indonesia. Bahkan ada lebih dari 99% loh barang-barang dari Amerika Serikat yang tarifnya bakal diturunin jadi 0%. Jadi kabar buruk dong, Pak. Barang-barang Amerika Serikat kok dari 0%? Enggak, kan gue udah berulang kali bilang, kipas angin made in Indonesia harganya 150.000. Kipas angin made in Amerika Serikat harganya 600.000. Logika aja, walaupun tarifnya 0%, lu mau beli barang made in Amerika harga 600.000? Udah nggak mungkin. Beda kualitas lah, Benny. Itu satu. Kedua, gaji karyawan UMR di Amerika Serikat udah puluhan juta. Buat apa? Lu juga nggak bakal belanja itu barang-barang made in Amerika Serikat. Overprice. Jadi ujung-ujungnya kita bikin 0%, bahkan minus 1% tuh kalau perlu buat barang-barang Amerika Serikat. Tetap aja Indonesia yang diuntungkan. At the end of the day, kelemahan Amerika Serikat adalah apa? Dolarnya terlalu powerful, sehingga barang-barang made in Amerika Serikat tidak akan pernah laku guys di Indonesia. Contoh gampang, bukan dolar yang terlalu powerful, tapi rupiah lagi jatuh, Benny. Lihat mobil apa? Mobil Cina, mobil listrik, atau mobil Jepang. Tak paham. Kenapa nggak Amerika? Nggak kompetitif. Motor juga sama. Emang ada lu lihat motor Amerika Serikat? Enggak. Harley gitu lu lihat banyak di jalan-jalan? Enggak. Jadi dari sini lu bisa lihat bahwa ya karena mahal, Indonesia Benny memberikan tarif 0% buat barang-barang made in Amerika Serikat, at the end of the day tetap Indonesia yang bakal menang perang tarif ini. Tenggelam ini Malaysia, jatuh ke neraka dunia guys, menangis-nangis. Lu bayangin ya, ketika tarif kita aja 19%, kita bisa nguasain loh pasar sawit di Amerika Serikat. Sekarang turun jadi 0%. Gimana nasibnya Malaysia? Sedih guys, sedih gua. Karena udah pasti sawit kita jadi makin kompetitif, makin tenggelam ini Malaysia, jatuh ke neraka dunia guys, menangis-nangis. Menangis-nangis. 85% market share di Amerika Serikat. Ketika tarif kita tinggi, sekarang tarif kita 0%, wah udah siap goodbye Malaysia, siap-siap menangis dan nilainya triliunan. Kenapa bisa? Teman-teman lu lihat ya, ketika tarif komoditas sawit kita turun ke 0%, sudah pasti ada peningkatan permintaan impor sawit Republik Indonesia. Kita kalkulasikan minimal ada kenaikan 10%. Karena harga sawit kita juga lebih kompetitif dibanding harganya Malaysia nih.
So, kalau hari ini kita ekspornya 1,5 juta ton dan ada peningkatan 10%, artinya naik 150.000 ton. Guys. Harga sawit ini kita taruhlah rata-rata per ton sekitar 17 juta. 17 juta rupiah per ton sawit lu kali 150.000 ton, artinya Indonesia itu bakal dapat tambahan devisa setara 2,6 triliun setiap tahunnya. Jadi ini tambahan ya, bukan total, ini tambahan, ekstra bonus yang diterima Indonesia. Karena Indonesia tambah cuan, Malaysia tambah menangis. Artinya Kok bisa? Ketika market share Indonesia bertambah, orderan Nanti orang Indonesia yang panen sawit di Malaysia. sampai kita cuannya nambah 2,6 triliun, artinya ada negara yang menangis. Prabowo menyerahkan diri pada Amerika Serikat dan minta dukungan supaya bahkan beliau mengucapkan supaya rakyat Indonesia bisa apa? ingat bahwa Amerika itu berperan di dalam proses pemerdekaan Indonesia itu. Tetapi yang sebetulnya harus kita baca di belakang negosiasi ini adalah melemahnya kedudukan Indonesia di mata global karena perjanjian itu lebih didasarkan pada kepentingan Amerika, entah itu soal Board of Peace maupun atau apalagi soal pengendalian tarif yang memungkinkan kita menerima sepenuh-penuhnya barang dari Amerika, tapi barang kita dikenakan biaya masuk 19%. Indonesia ternyata lemah itu, dan itu yang mesti kita pastikan. Dan Ikinya lebih setuju kepada Rocky Gerung daripada ke Benik. Indonesia menjadi bawahan atau bagian dari kepentingan Amerika, terutama di Indo-Pasifik terutama tuh. Jadi sekali lagi, semua negara yang akhirnya nempel habis-habisan ke Amerika itu penanda bahwa negara itu memang lemah. Kan itu dasar pikirannya tuh. Jadi sekali lagi kita harus mulai dengan fakta itu bahwa Presiden Prabowo sebelumnya berupaya untuk memimpin Global South dengan ikut dalam BRICS. Ternyata secara ideologis mungkin berdekatan, tapi dipapas oleh kepentingan ekonomi, sehingga tekanan politik dari Donald Trump memaksa Indonesia untuk pindah lagi ke dalam wilayah pengaruh Amerika Serikat tuh. Oke, kita bagi senang dulu si Benny, geng. Kita bagi bahagia dulu si Benny. Kita bagi dia berapi-api dulu, geng. Namun, berita di hari ini ataupun di semalam hari, ternyata malu sampai murka gara-gara kebijakan tarif global. Ternyata, geng, geng ya, seperti kalau di Indonesia DPR-nya itu tidak menyetujui Trump, geng, itu dibatalkan. Aduh, makanya Benik, sebelum kayak gitu gak usah sombong dulu, gak usah belagak dulu, bilang negara Malaysia menangis kebanjiran lah, selain segala macam, apalah, inilah, itulah. Namun sekarang lihat sendiri faktanya, kayak gitu loh. Aduh, kita yang menangis. Ya. Ikinya lebih setuju pendapat Rocky Gerung daripada Benik ini, geng. Kalau Benik ini memuji Indonesia, namun menjatuhkan Malaysia. Kayak gitu ya, geng, ya. Ya, sawit di Malaysia katanya akan anjlok dan sebagainya. Namun, Benik, yang paling banyak bekerja di sawit itu, sektor sawit di Malaysia adalah orang Indonesia. Kamu harus pikir juga itu. Jadi jangan asalnya plus ngomong itu. Oke, geng, Ikinya akan nge-reaction beberapa video lagi yang mungkin sangat menarik untuk kita simak sampai tuntas. Yuk, kita simak bersama-sama. Malu sampai murka gegara kebijakan tarif global yang diberlakukannya dibatalkan. Presiden Donald Trump respon keras keputusan Mahkamah Agung AS. MA memutuskan Trump melampaui kewenangan kekuasaan buat penerapan tarif resiprokal tanpa persetujuan Kongres. Trump merasa pembatalan kebijakan tarif global oleh MA tak berpihak ke pemerintahannya. Trump pun lakukan perlawanan. Trump kembali tetapkan tarif global baru sebesar 10%, bakal diberlakukan di atas tarif normal yang sudah berlaku saat ini. Tak cuma itu, Trump juga janji bakal luncurkan serangkaian investigasi yang memungkinkannya tetapkan lebih banyak pajak impor. Di sisi lain, Gubernur California Gavin Newsom desak Trump kembalikan miliaran US dollar yang dikumpulkan lewat tarif AS. Sudah waktunya bayar utangmu, Donald. Tarif ini tak lebih dari perampasan uang ilegal yang dorong harga naik dan menyakiti keluarga pekerja, hanya agar Anda bisa merusak aliansi lama dan memeras mereka, kata Newsom.
Amerika Syarikat dan Donald Trump nampaknya dah scam satu dunia berkenaan dengan tarif. Perjanjian antara Malaysia dan juga Amerika Syarikat, Eropah dengan AS, India dan Amerika Syarikat, kemudian Indonesia dengan Amerika Syarikat, antaranya semuanya dah jadi tak sah, tuan-puan. Memang habis kena scam. Meluangkan begitu banyak masa untuk membina kerangka perjanjian, akhirnya tak valid pula. Ini semua susulan Mahkamah Agung Amerika Syarikat. Mereka membuat keputusan 6/3 bahawa apa yang dilakukan oleh Donald Trump telah melebihi bidang kuasa seorang presiden melalui Undang-Undang tahun 1977 dan mereka menolak keputusan yang telah dilakukan oleh Donald Trump. Cuma Mahkamah Agung AS ini tidaklah memberitahu bagaimanakah AS ingin membayar semula. Pengimport-pengimport yang telah membayar tarif ini bernilai sekitar 200 bilion USD. Tetapi tuan-puan, dalam satu plot twist, Trump selepas daripada keputusan tersebut telah melaksanakan tarif 10% pula kepada semua negara. Kali ini menggunakan Undang-Undang 122 yang tidak pernah digunakan sebelum ini oleh mana-mana presiden sekalipun. Undang-undang ini memberi kuasa kepada Donald Trump untuk melaksanakan tarif sehingga 15% selama 150 hari sebelum Kongres AS sendiri perlu bertindak. Kemudian siap menyatakan mana-mana negara yang telah menandatangani perjanjian sebelum ini bersama Amerika Syarikat, mereka perlu mematuhi terma dan juga konsensi yang telah dipersetujui. Amboi, Donald Trump memang berat sebelah dan melampau. Jadi begitulah tuan-puan, Pak Cik Trump terus buat hal. Wow guys, ini ada satu berita terbaru yang telah menggegarkan dunia. Satu dunia huru hara jadinya. Dalam satu keputusan yang dibuat oleh Mahkamah Agung Amerika Serikat ataupun US Supreme Court pada Jumaat telah menjadi satu tamparan hebat kepada pentadbiran Donald Trump. Dalam keputusan itu, majoriti 6 hakim mahkamah putuskan yang Trump telah melampaui kuasa eksekutif bila menggunakan International Emergency Economic Powers Act ataupun IEEPA untuk mengenakan tarif secara global dan besar-besaran. Jadi mahkamah cakap IEPA ni hanya boleh dipakai dalam situasi kecemasan nasional yang sebenar. Tapi bukannya sebagai satu jalan pintas untuk dasar perdagangan jangka panjang. Jadi, poinnya dekat sini, kuasa untuk kenakan tarif terletak pada Kongres, bukan Presiden, walaupun atas nama kecemasan. Jadi lepas keputusan itu dibuat, Trump panggil satu sidang media tergesa-gesa dekat White House dengan menyerang Mahkamah Agung itu secara terbuka dan menyifatkan sebahagian hakim sebagai disgrace dan mendakwa keputusan tersebut mengancam keselamatan ekonomi Amerika Syarikat. Bahkan tetapi pada masa yang sama, dia juga telah umumkan yang mana tarif 10% akan dikenakan secara global. Daripada dia nak kenakan sampai beratus-ratus peratus tu, rupa-rupanya tak boleh, haram. Yang boleh cuma 10% je. Dari sudut realiti perundangan, sebenarnya ini menyebabkan ruang gerak Trump ni menjadi semakin terhad. Dia bukan tak boleh kenakan tarif yang tinggi daripada tu. Dia boleh. Tapi dia perlukan tempoh persediaan yang lebih panjang, laporan teknikal oleh agensi kerajaan, skop yang lebih sempit dan juga risiko tinggi dicabar oleh mahkamah. Jadi apakah kesannya kepada ekonomi global dan negara-negara yang sebelum ini telah ditekan dengan tarif yang begitu tinggi? Ikuti ulasan saya dalam video seterusnya. Hancur sudah kesombongan si Benny Geng yang mengatakan bahwasannya Malaysia telah kalah perang tarif dengan Indonesia. Trump lebih memilih Indonesia daripada Malaysia. Sekarang ternyata itu cuma semua scam. Ternyata Indonesia kena tipu. Bahkan Prabowo juga kena tipu, geng. Aduh, udah bermohon-mohon masuk gabung dengan Pop of Peace dan dia sudah membayar 17 triliun. Ternyata kena scam ataupun kena tipu. Habislah, lucut lah semua kesombongan si Benny ini. Aduh, bergebu-gebu dia menantang kita akan menjadi 0% kepada Amerika, ternyata dibatalkan. Makanya gak usah sombong dulu.
dulu, kayak gitu ya. Gak usah belagak dulu, gak usah membesar-besarkan ini dulu. Kita lihat ke depannya seperti apa. Ini politik Amerika nih tidak bisa kita ikuti terus, kayak gitu loh. Kita kalau ikutin politik Amerika, wah kita jadi budak, beneran kita jadi budak. Lihat apa kata Rocky Gerung, yang bersandar kepada Trump, yang bersandar kepada Amerika, itu hanya negara-negara lemah. Ya kita termasuk sih, malu sekali ya geng. Ya kita board of peace kita ikut, dia bersandar kepada Amerika. Ya kita negara lemah, berganding terbalik dengan negara Malaysia, Singapura, Brunei, mereka tidak ikut loh. Tepuk tangan dulu kepada negara-negara jiran kita yang tidak kena scam. Indonesia tuh membayar 17 triliun. Ya Allah, ya Rabbi, bulan puasa harus banyak ketawa ya, geng. Ya, karena ini di pagi hari, tentunya kalian butuh energi-energi daripada ikinya. Itu ya. Terima kasih banyak buat kalian yang nonton sampai akhir. Ikinya pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Berjumpa lagi tahu di mana di next video. Bye-bye.